Motor Honda biasanya hampir selalu memiliki satu keunggulan yang hampir pasti. Bukan fitur, bukan teknologi, tapi desain. Honda biasanya akan lebih menonjolkan desainnya daripada hal apapun di motornya. Walaupun terkadang semua pabrikan seperti itu, tapi Honda bisa dibilang cukup berbeda dalam pendekatan hal ini. Yang mana Honda bisa dikatakan cukup radikal jika membuat suatu desain. Namun menariknya, desainnya hampir selalu bisa diterima oleh kebanyakan orang. Tapi, jika kita ingin fokus ke satu motor Honda yaitu Honda Vario saat ini seperti sedang mengalami krisis desain. Yang mana Honda Vario semakin baru modelnya, desainnya malah semakin condong ke desain motor bapak-bapak. Padahal, jika ingin dilihat dari sejarah Vario yang ada, seharusnya Honda Vario mengusung desain anak muda. Tapi kenapa saat ini malah jadi kayak motor bapak-bapak? Kenapa kita bisa punya pikiran Honda Vario desainnya kayak motor bapak-bapak saat ini? Karena mau bagaimanapun, di awal kemunculannya pada tahun 2006, Honda Vario hadir sebagai motor yang bisa merevolusi segmen skutik di Indonesia. Ya, bisa dikatakan Honda Vario bukan skutik biasa, karena Vario hadir dengan desain yang lebih tajam, lebih sporty, dan terasa lebih anak muda jika dibandingkan rivalnya saat itu seperti Yamaha Mio yang cenderung bulat dan feminim. Dengan desainnya tersebut, Vario seperti menjembatani celah antara skutik dan motorsport. Kasarnya, anak muda laki-laki yang ingin motor matic tapi nggak mau terlihat kurang maco, akhirnya punya jawaban saat itu, yaitu Honda Vario. Jika dilihat di gen awal Honda Vario ini, desainnya seperti punya nyawa dan tujuan, yaitu sporty dan untuk anak muda. Kemudian, Honda melakukan perubahan desainnya lagi di generasi selanjutnya, yang mana ketika masuk ke era Vario Techno dan Vario CBS, Honda mulai bermain dengan lekukan lebih modern dan dinamis, termasuk pada panel bodi depan yang mulai menekuk. Dan hal ini membuat Vario terlihat seolah-olah lebih canggih daripada kompetitornya. Namun walaupun banyak lekukannya, desainnya masih cukup anak muda dan tampilannya tetap punya elemen agresif. Kemudian setelah itu Honda terus merubah tampilan Vario, mau yang 125 atau 150 desainnya terus berubah sampai tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 Honda resmi mengeluarkan Honda Vario 160 dan tampilannya langsung begini. Mungkin ada yang suka, tapi banyak yang kurang suka karena desainnya bukan desain motor anak muda lagi. Tapi kenapa desainnya jadi begini? Jadi diketahui, Honda secara sadar mengambil inspirasi dari motor-motor Eropa dan Jepang dengan bentuk maxi scooter. Jadi ya bukan cuma dari segi mesin dan teknologinya aja, tapi juga tampilannya juga diambil. Bahkan detail seperti air intake palsu, garis bodi yang patah-patah, dan headlamp yang melebar ke samping langsung mempertegas aura motor ini. Dengan desain yang ada, Honda seperti membuat narasi baru di motor ini. Vario bukan lagi motor anak muda yang ingin tampil sporty, tapi Vario adalah motor pria dewasa yang ingin terlihat clean dan elegan. Kasarnya sih ya desain bapak-bapak. Tinggal dipakein plastik-plastik chrome dan pakein atribut touring yang lebay, aura motor bapak-bapaknya langsung keluar banget. Namun kenapa arah desainnya dirubah oleh Honda? Jawabannya tentu aja pasar. Ya, Honda adalah produsen yang bisa dibilang selalu mengikuti kemauan pasar. Makanya nggak heran kalau Honda bisa mendominasi banget di Indonesia dalam hal market share. Honda mungkin menyadari kalau motor matic bergaya anak muda dan sporty sudah terlalu banyak pilihannya dan terlalu berat saingannya. Misalnya ya untuk lawan Aerox. Siapa yang bisa melawan Aerox di kelas maxi 150cc ke atas? Jawabannya ya hampir nggak ada. Daripada pusing-pusing mikirin lawan kompetitor yang sudah terlalu berat dan jauh persaingannya dalam hal teknologi dan desain, mendingan ya Honda mengikuti pasar yang ada. Maksudnya pasar yang ada gimana? Ya, umur dari pecinta Vario tersebut. Katakanlah di tahun-tahun in prime Honda Vario di tahun 2009 sampai 2010, banyak usernya yang masih berumur 17 tahunan. Berarti ketika Vario 160 dikeluarkan yaitu di tahun 2022, user Vario yang berumur 17 tahun di tahun 2010 sudah memiliki umur 29 tahun. Yang mana biasanya laki-laki di umur segitu sudah tidak memiliki minat lagi terhadap motor yang terlalu sporty, apalagi untuk motor matic. Biasanya udah tinggal ke fungsi dan tampilan yang normal-normal aja. Dengan adanya hal ini, Honda akhirnya merubah konsep arah desain Honda Vario. Honda Vario saat ini semakin neat, makin kalem, makin dewasa. Seakan-akan Honda Vario bukan lagi untuk menarik perhatian, tapi untuk memberi kesan stabil, elegan, dan fungsional. Kemudian selain desain, jika kita ingin lihat dari harga, Vario 160 katakanlah, jelas bukan buat anak muda lagi, karena harganya yang sudah lumayan mahal.
Walaupun memang ada opsi Vario 125, tapi tetap aja desainnya jadi ke bawah juga. Ya, desain bapak-bapak. Terlebih lagi jika kita lihat flyer Honda Vario di websitenya. Jika dilihat yang Vario 125 dulu, gambarnya menampilkan seorang ibu yang sedang mengantar anaknya. Selain itu ada juga gambar yang menunjukkan seorang pria dewasa yang berpakaian kasual seperti ingin berangkat kerja. Kemudian jika kita mau lihat yang 160, ya lebih parah. Foto produknya benar-benar kasual banget, yang berarti segmen pasarnya lebih ke pria dewasa yang menuju ke bapak-bapakan. Dengan hal yang ada, kita semakin yakin kalau desain Vario saat ini lebih ke bapak-bapakan. Namun apakah desain ini nggak cocok sama anak muda sama sekali? Menariknya adalah karena desainnya kasual dan aman banget, Honda Vario walaupun segmennya saat ini ditujukan untuk pria dewasa, tapi motor ini malah bisa cocok digunakan oleh rentang segala umur. Kita ngomongin 160 deh. Walaupun bagian depannya agak sedikit aneh untuk sebagian orang, tapi bagian belakangnya masih futuristik dan pas untuk dipakai oleh anak muda. Selain itu yang 125 sebenarnya juga masih aman aja dipakai sama anak muda. Nah, entah lucu entah hebat desainnya Honda Vario ini. Honda Vario jadi kayak motor segala rentang umur. Ini berbeda dengan pesaingnya, misalnya Aerox. Aerox dengan desain yang sangat sporty dan posisi duduk yang sangat sporty juga, motor ini benar-benar hanya cocok untuk anak muda aja. Karena ya kalau ada bapak-bapak yang pakai motor ini malah jadi lucu, kayak motor minjem. Padahal motor punya sendiri. Kemudian jika kita ingin bandingkan desain Honda Vario dan desain Aerox, Aerox kayak motor anak bocah, dan Honda Vario malah seperti motor pria matang. Tapi ya balik lagi sih ya, selera desain ada di tangan masing-masing. Karena selera desain juga bisa terpengaruh dengan umur. Semakin berumur, ya semakin suka yang non-sporty. Sebaliknya, jika masih memiliki jiwa muda yang sangat kental, sporty masih menjadi pilihan utama. Namun bagaimana dengan desain Vario ke depannya? Sepertinya desain Vario akan terus berkembang ke arah yang lebih kasual ke depannya. Karena jika dilihat dari jajaran motor Honda lainnya, desainnya hampir menuju ke arah kasual semua. Dengan demikian, Honda seperti sudah ingin mematenkan kalau pasar mereka adalah orang dewasa, bukan anak muda lagi. Kalau pasarnya udah orang dewasa, maka semakin enak bagi Honda untuk menaikkan harga tanpa landasan upgrade yang pasti. Contohnya Honda PCX. Entah bagaimana motor ini bisa tembus 40 juta lebih harganya tanpa pembaharuan yang masif. Di sini yang bikin bingung. Namun di luar dari ini semua, Honda memang selalu bisa memainkan perannya di sini. Teknologi mereka kalah, desain ya oke lah, harga biasanya ya lebih mahal. Tanpa bersaing di segmen itu semua, Honda bisa bersaing di segmen pasar yang sudah dibuat mereka sendiri. Jadi ya gak heran kalau Honda masih bisa terus menguasai pasar Indonesia. Contohnya Honda Vario. Mau desainnya kayak bapak-bapak sekalipun, masih banyak anak muda yang ingin beli Vario. Apalagi kalau anak muda naik Vario ngumpul di satu tongkrongan, udah pasti langsung jadi ngabers. Gimana nih menurut kalian? Apakah desain ke bapak-bapakan ini bagus untuk Honda Vario ke depannya? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.